Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik semua, teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah, baik nikmat berupa iman, Islam, ihsan maupun nikmat kesehatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita diberi pertolongan, kita diberi perlindungan di yaumil akhir. Tidak luput kita juga panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabar teman-teman? Apa yang sudah teman-teman lakukan selama wabah COVID ini? Kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih kita harus memanfaatkan teknologi sesuai dengan situasi dan kondisi, baik bukan hanya dalam keadaan wabah seperti ini, tapi dalam keadaan yang kelak akan berubah setelah wabah ini menghilang. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita tahu, keadaan seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi pertama kali di dunia, tapi jauh sebelum teknologi berkembang. Keadaan seperti ini, wabah seperti ini pernah terjadi di zaman Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu Khalifah sedang melakukan kunjungan ke suatu negara, yaitu negara Syam. Nah, kemudian pada saat itu pula Khalifah Umar bertemu dengan sahabat bernama Ubaidillah. Nah, pada saat pertemuan inilah sahabat Ubaidillah mengatakan bahwa, wahai ya Khalifah, yaitu Umar bin Khattab, saat ini terjadi wabah di negara kita, saat ini terjadi wabah di wilayah kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Kemudian Khalifah Umar mengambil keputusan untuk memanggil seluruh sahabat, seluruh pemimpin pemuka agama, pemerintah istilahnya, pemerintah pada saat itu, untuk berdiskusi secara bersama bagaimana sih solusi untuk menghadapi wabah ini. Nah, akhirnya dalam forum tersebut didapatilah beberapa opsi pilihan, tetapi sahabat Umar tidak langsung serta-merta mengambil satu keputusan, melainkan juga melakukan observasi, turun ke lapangan, bagaimana jika keputusan seperti ini akan kita terapkan, apakah hasilnya, apa efeknya, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita teladani dari Khalifah Umar yaitu kita tidak boleh langsung serta-merta atau secara spontan menerima pendapat orang lain. Kita juga perlu melihat situasi dan kondisi apakah sesuai dengan kehidupan saat ini. Begitu juga dengan wabah pada saat ini yang ada di Indonesia ya. Dengan berbagai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, dari lockdown dan sebagainya, sebenarnya itu sudah melalui beberapa tahap. Dan tidak mungkin pemerintah hanya mengambil keputusan dari satu pihak, melainkan pasti pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai pihak. Sebagai warga negara yang baik, kita hanya perlu satu, menaati peraturan yang sudah dilakukan pemerintah. Kita hanya perlu untuk stay di rumah, stay at home. Kita hanya keluar jika itu benar-benar penting. Kenapa diberlakukan PSBB maupun lockdown? Jadi tujuannya satu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Begitu juga sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa janganlah engkau keluar atau masuk di suatu wilayah yang dimana di wilayah tersebut terdapat suatu wabah. Jadi itulah alasan kenapa pemerintah melakukan lockdown dan PSBB. Nah, selain itu, apa yang bisa kita lakukan selama COVID-19 ini, selama PSBB atau selama lockdown ini? Kita bisa memanfaatkan berbagai hal dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang. Contohnya, yang seorang pekerja, seorang pegawai, seorang guru dan sebagainya, kita bisa bekerja dari rumah, work from home, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, jangan pernah jadikan PSBB atau lockdown sebagai alasan untuk kita tidak tetap belajar dari rumah ya. Jadi, kita tetap belajar dari rumah, hanya cara kita, mekanisme kita, teknis kita untuk belajar itu berbeda. Yang awalnya kita tatap muka, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi, baik dari Zoom, WhatsApp group, terus Line,
Google Duo dan sebagainya. Jadi yang paling penting jangan pernah untuk melupakan kewajiban kita sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang pegawai, guru dan sebagainya. Terutama kita harus banyak bersyukur dan kita berterima kasih kepada garda terdepan, yaitu tim medis yang sudah memberikan seluruh kemampuannya untuk menangani wabah ini dengan baik, dan semoga kita doakan wabah ini segera hilang, aktivitas segera kembali, dan kita semua bisa bertemu bertatap muka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang terpenting satu hal, apapun agama kita, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, kita jangan pernah melupakan satu hal ini, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan semoga wabah ini, semua penyakit, semua cobaan yang ada di bumi ini, terutama di Indonesia, segera diangkat dan kita bisa kembali seperti semula. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.